Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok K. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul fenomena pengeringan gabah menggunakan aliran udara panas atau dryer. Di sini anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Hana Amalia Balkis dengan NIM 55, selanjutnya ada Syifa Aulia Shanova dengan NIM 13, selanjutnya ada Anifah Hafia Syifa Utami dengan NIM 31, ada Adinda Kori Salifunisa dengan NIM 71 dan Fiona Dwi Rahma dengan NIM 97. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebenarnya pendahuluan ada latar belakang, yaitu gabah yang baru dipanen memiliki kadar air tinggi 20-25% yang dapat menyebabkan pembusukan dan penurunan mutu beras. Oleh karena itu, pengeringan diperlukan untuk menurunkan kadar air hingga 14%. Salah satu metode yang umum digunakan adalah aliran udara panas atau dryer yang mempercepat pengeringan melalui prinsip perpindahan panas dan massa. Sebenarnya ada tujuan, yaitu yang pertama menganalisis fenomena termal dan kelembaban yang terjadi selama proses pengeringan. Yang kedua, memprediksi performa sistem pengeringan berdasarkan parameter input seperti suhu udara, kecepatan aliran udara, dan waktu pengeringan, dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perumusan model matematika persamaan diferensial. Yang pertama, perumusan persamaan diferensial. Yang pertama, neraca massa kelembaban gabah dengan rumus dx per dt sama dengan min k dikali x dikali xe. Next. Yang kedua ada neraca energi atau suhu udara dan gabah, bisa dilihat rumusnya. Next. Kemudian yang kedua, asumsi yang digunakan. Yang pertama, pengeringan gabah terjadi dalam 2 tahap. Yang kedua, koefisien laju pengeringan K dianggap tetap. Yang ketiga, kandungan air gabah X menurun seiring waktu. Yang keempat, kandungan air keseimbangan Xe diasumsikan konstan. Yang kelima, proses pengeringan dianggap homogen. Yang keenam, penguapan air diasumsikan hanya terjadi di permukaan gabah. Yang ketujuh, tidak ada reaksi kimia atau perubahan fase lain yang terjadi selama pengeringan, dan yang terakhir ada aliran udara panas diasumsikan memiliki kapasitas konstan. Kemudian ini adalah tabel nilai koefisien. Yang terakhir adalah metode penyelesaian persamaan. Ada dua, yaitu analitik dan numerik. Yang analitik merupakan ekstrak untuk dx per dt sama dengan min k dikali x dikali xe. Kemudian yang numerik metode Runge-Kutta orde 4 untuk sistem persamaan diferensial gabungan, misal jika T dan X saling berpengaruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya hasil penyelesaian model. Simulasi dan analisis model matematika untuk pengeringan gabah membantu untuk memahami bagaimana proses pengeringan berlangsung. Beberapa skenario operasi dryer diuji kelembaban relatif terhadap efisiensi pengeringan di bagian berikut. Akan dijelaskan beberapa skenario yang diuji beserta grafik yang menunjukkan hasil simulasi diikuti dengan pembahasan mengenai setiap kondisi. Yang pertama, ada pengaruh suhu udara tinggi dan rendah. Berdasarkan grafik kurva pengeringan gabah, penurunan kadar air berlangsung secara eksponensial dari 0,25 menjadi 0,05 kg air per kilogram gabah. Grafik membandingkan dua mode pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius atau kurva biru dan 70 derajat Celcius kurva merah dengan kelembaban relatif 30%. Pengeringan pada 70 derajat Celcius berlangsung lebih cepat karena pengaruh suhu terhadap koefisien pengeringan. Waktu untuk mencapai kadar air 0,10 kg air per kilogram gabah adalah 277,2 detik pada 40 derajat Celcius dan hanya 138,6 detik pada 70 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang kedua itu adalah efek kecepatan aliran udara. Nah, grafik menunjukkan bahwa gabah yang dikeringkan dengan aliran udara panas pada kasus B mengalami kenaikan suhu lebih cepat dibandingkan kasus A. Suhu gabah pada kasus B mendekati suhu udara masuk 50 derajat Celcius dalam 30 menit, sedangkan kasus A memerlukan hampir 60 menit. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien perpindahan panas yang lebih tinggi meningkatkan efisiensi pemanas karena panas lebih cepat ditransfer ke gabah meskipun daya panas sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu perbandingan pengeringan gabah untuk dua lokasi. Di sini ada contoh skenario-nya, yaitu sehingga didapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan grafik pengeringan yang dihasilkan dapat diamati bahwa proses pengeringan menunjukkan pola eksponensial dengan penurunan kadar air yang tajam pada fase awal, kemudian melandai saat mendekati kadar air keseimbangan atau XE. Kurva pengeringan di daerah tropis terletak di atas kurva untuk daerah subtropis, mengindikasikan bahwa pengeringan berlangsung lebih lambat di lingkungan dengan kelembapan tinggi. Hal ini terjadi karena udara yang lembab memiliki kapasitas lebih rendah untuk menyerap uap air, sehingga mengurangi laju penguapan dari permukaan bahan. Titik potong kedua kurva dengan garis horizontal X sama dengan 0,15 secara jelas menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 1,96 menit lebih lama bagi bahan untuk mencapai kadar air tersebut di daerah tropis dibandingkan di daerah subtropis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelembapan udara tinggi akan memperlambat proses pengeringan karena tingginya kandungan uap air di udara menghambat perpindahan massa air dari bahan ke lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada kesimpulan, tujuan pembuatan model pengeringan telah tercapai di mana model mampu mensimulasikan proses pengeringan gabah dengan baik, prediksi perubahan kadar air terhadap waktu, serta menghasilkan parameter penting untuk perancangan dan evaluasi sistem pengering. Model ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam optimasi proses pengeringan agar lebih efisien dan terukur. Model matematika ini dapat ditetapkan untuk menentukan kondisi operasi pengeringan yang paling efisien seperti suhu dan kecepatan aliran udara. Selain itu, model ini berpotensi menjadi dasar pengembangan sistem kontrol otomatis pada mesin pengering modern yang mampu menyesuaikan parameter secara real-time. Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mutu hasil panen, dan mendukung teknologi pertanian presisi berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.